Ketika ayam teman-teman lagi lapar ya, belum dikasih makan, tentunya kita dikasih dua pilihan, yaitu antara pakan kering dan pakan basah. Nah, pertanyaannya, bagusan pakan kering atau pakan basah untuk ayam? Simak terus videonya agar tahu apa yang saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas kembali buat teman-teman semuanya. Pagi hari ini alhamdulillah cukup cerah cuaca ya, dan belum keluar cuaca ya, belum keluar sinar matahari dikarenakan tertutupi oleh awan ya. Di sini belum keluar dan masih pagi juga sih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pakan ayam. Pakan ayam merupakan salah satu nutrisi penting bagi ayam, terutama ayam-ayam peliharaan kita ya, baik itu ayam hias ataupun ayam kampung dan lain-lain. Dan yang saya bahas sekarang bukan tentang pakannya ya, tetapi tentang pakannya dikasih basah atau dikasih kering ya. Karena kenapa? Karena ketika kita mengasih ayam dengan pakan basah atau pakan kering tentunya berbeda ya. Kalau basah ya dikasih air, kalau kering ya sesuai dengan proses dari produksi peternak pakannya. Oke, tentunya salah satu bagian penting dari pakan yaitu menggunakan fur ya. Fur menggunakan dan campuran lainnya. Kalau saya pribadi menggunakan fur itu sebagian penting ya, nomor satu ya, dan yang keduanya itu saya dikasih dedak gitu ya. Kemudian sudah dikasih dedak saya biasanya dikasih air ya. Kenapa saya kasih air? Karena menurut pemahaman saya ya, ketika teman-teman mengasih pakan kering dan pakan basah ya, saya lebih suka dikasih pakan basah. Karena kenapa? Jadi untuk ayam itu bagusnya itu pakan basah. Karena kenapa? Karena ketika ayam makan dengan pakan basah, dia tidak terlalu penting untuk minum air gitu ya guys ya. Dan kalau ayam makan basah itu dia BAB-nya semakin cepat gitu. Tentunya dia makan lagi gitu. Jadi untuk penggemukan ayam itu lebih gampang, apalagi ayamnya yang lagi sakit ya. Itu dikasih pakan basah itu cepat gitu sembuhnya, karena dia makan terus gitu. Berbeda dengan pakan kering gitu, dia harus minum gitu untuk melarutkan di dalam temboloknya biar dia gampang terproduksi gitu, tercerna oleh si perutnya. Kalau pakan basah kan udah tinggal terima aja gitu. Cuman resikonya ya, plus minusnya tentunya pasti ada gitu. Untuk pakan basah ya plusnya dia gampang dilarutkan di dalam perut ayam. Kalau untuk pakan kering itu susah dilarutkan, namun dia tidak cepat basi gitu ya. Kalau pakan basah itu cepat basi. Perbedaannya hanya di situ. Tapi kalau pakan basah biasanya saya suka dikasih campuran lagi. Kalau pakan kering itu susah dikasih campuran ya. Kalau pakan kering
itu nggak bisa dicampur nasi. Karena kenapa? Karena kalau nasi kan dia lengket ya, beda sama pakan basah. Kalau pakan basah ya tinggal dikasih campuran aja gitu. Kalau pakan kering paling campurannya seperti beras, kemudian jagung, terus lagi biji-bijian ya seperti kacang merah, kacang hijau gitu, dan lain-lain. Kalau pakan basah bisa keseluruhan guys. Dan bagi saya pribadi ya, yang saya alami untuk ayam kata itu lebih bagus pakai pakan basah. Karena kenapa? Karena dia untuk cepat pencernaan gitu. Karena ketika ayam semakin banyak makan, otomatis badannya semakin gemuk gitu, dan semakin enak dilihat kalau gemuk begitu. Yang penting ayam rajin makan itu udah bagus kalau menurut saya ya. Kemudian selanjutnya, bagi teman-teman yang menggunakan pakan kering, itu kan harus disediakan di dalam kandang itu air ya. Tapi kalau untuk pakan basah itu tidak perlu guys. Penting tidak penting harusnya gitu ya. Kalau kita kasih minum di dalam kandang ya boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Seperti itu. Kalau pakan kering kita kasih ke ayam itu harusnya jadi wajib ya. Wajib itu jadi harus dikasih air. Kalau nggak dikasih air, dia sering kehausan gitu di dalam kandang. Berbeda dengan pakan basah nggak perlu gitu. Namun kalau untuk pakan basah itu kalau dikasih jangan melewati 3 jam ya. Apalagi kalau campurannya dedak gitu. Jadi dia semakin cepat basi gitu guys ya. Cepat basi, nggak boleh lewat 3 jam. Makanya kalau ngasih ayam pakan basah itu harus tahu takarannya gitu. Harus tahu takaran, jangan sampai kebanyakan. Kalau kebanyakan kan nggak dikasih makan. Kita harus mengukur ayam sesuai dengan pakan gitu ya. Jangan sampai kita kasih pakannya itu yang sore sampai yang pagi sampai sore itu nggak boleh gitu guys ya. Karena tidak baik juga untuk ayam. Nantinya dia susah dicerna gitu. Karena kenapa? Karena basi gitu pakannya. Kemudian berikutnya, sesudah dikasih pakan ya, dan kalau saya pribadi saya suka campurkan ya. Untuk pakan basah saya campurkan dengan pitacik ya, atau vitamin apapun itu dengan pakannya langsung gitu. Jadi dilarutkan gitu. Misalkan saya dari 2 kilo fur gitu yang saya pakai ya, 2 kilo fur, kemudian 1 set pitacik ya, pitacik yang kecil, yang kemasannya kecil itu 1, kemudian dicampurkan dedak dengan 3 kilo dedak ya untuk campurannya. Kemudian kalau ada beras merah ya dikasih beras merah. Kemudian nanti kalau untuk kemudian itu dicampurkan, sesudah dicampurkan nanti kasih campuran lagi guys. Ketika kita mau ngasih makan itu kan, kalau mau ngasih pakan kita ambil wadah tuh. Nah itu bisa dicampurkan dengan nasi gitu, biar vitaminnya itu makin bagus untuk ayam. Seperti itu. Karena yang bagus itu pakan kalau menurut saya ya, itu dari campuran itu. Nasi, fur itu udah cukup sebenarnya. Pakai dadak juga boleh gitu. Nah, ini ayam ekor lidi saya ya. Ini ayam ekor lidi guys. Buat yang tahu ini jenis apa, tulis di kolom komentar ya. Dan kemudian ya, kalau teman-teman menggunakan pakan kering, usahakan untuk airnya, jika airnya nggak ngalir gitu, pakai apa sih yang mesin itu yang ngalir ya. Kalau teman-teman dikasih minumnya di dalam botol atau dalam wadah ya,
yang tidak ngalir airnya, 1 hari 1 kali itu diganti guys. Karena kenapa? Karena air kan cepat ini ya, apalagi kalau airnya nggak bersih gitu. Lebih baik 1 hari 1 kali diganti. Agar apa? Agar ayam tidak sakit perut gitu ya. Dan kemudian selanjutnya setiap 1 minggu 1 kali ya teman-teman, ayamnya dikasih bawang putih. 1 minggu lagi dikasih kunyit gitu ya. 1 minggu lagi dikasih jahe. Agar apa? Agar daya tahan tubuh ayam itu semakin kuat gitu ya. Berbeda dengan kalau nggak dikasih, gampang sakit guys. Apalagi ayamnya yang suka dibok-bok gitu terus di kandang nggak diumbar, lu cepet sakit. Nah, untuk dopingannya saya kasih yaitu rempah-rempah ya. Untuk minggu pertama teman-teman kasih bawang putih, kemudian selang lagi 1 minggu dikasih kuning atau kunyit ya. Kalau kunyit 3 hari sekali juga boleh. Nanti kunyitnya di ini aja, kalau mau diparut juga boleh, mau di blender juga boleh dikasih ya. Per 3 hari sekali. Kalau untuk bawang putih sama jahe sama gula itu 1 minggu 1 kali aja. Kalau nggak mau repot dibuatin jamu juga bagus, itu lebih bagus ya. Teman-teman bisa kasih, itu dopingannya itu sangat kuat gitu guys ya. Dan ada lagi satu suplemen tambahan dari saya, yaitu keong mas ya. Keong mas itu sangat berguna untuk ayam ya, karena dia kadar amisnya sama kadar proteinnya itu tinggi gitu. Begitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan ya, karena saya juga masih pemula. Saya sharing hanya yang saya alami ya. Oke. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Buat yang baru bergabung, like, comment, dan subscribe and share. Dan jangan lupa beritahu kerabat, sahabat, dan peternak-peternak lainnya biar kita bisa sharing bareng-bareng di channel ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya sahabat KT pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya.